Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Karno katanya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, masih semangat nih Pak Karno. Alhamdulillah. Ya Pak Karno, seperti apa yang saya janjikan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan observasi kerasnya Pak Karno. Kira-kira Pak Karno sudah siap nggih? Insya Allah siap. Ya, terima kasih Pak Karno. Pada kesempatan ini nanti sebelum saya melakukan observasi di kelas sama Pak Karno, terlebih dahulu saya ingin melakukan observasi dengan Pak Karno. Pak Karno nanti dalam menyampaikan pembelajaran di kelas tentunya waktunya apa Pak Karno hari ini nanti? Pendidikan Pancasila. PPKN ya. Ya, Pancasila. Ya. Pak Karno ini nanti akan menyampaikan pembelajaran kelas 1 yaitu tentang mata pelajaran PPKN. Nah, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke anak itu nanti apa saja Pak Karno? Terima kasih. Untuk pada pertemuan ini nanti kami akan menyampaikan tujuan yang berkaitan dengan gotong royong. Di antaranya yang pertama, anak-anak mampu menyadari pentingnya gotong royong dalam lingkungan keluarga maupun sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menganalisis karakteristik peran setiap individu dalam berkontribusi dalam gotong royong itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Karno nanti tentang gotong royong yang ada di rumah, di keluarga maupun di masyarakat. Nah, kira-kira Pak Karno nanti dalam pengembangan yang tidak dicapai peserta didik itu apa Pak Karno? Anak-anak yang pertama akan kami hadapkan dengan suatu gambaran masalah yang nanti pada endingnya masalah itu membutuhkan suatu atau sebuah gotong royong. Baik, jadi nanti dalam menyampaikan pembelajaran ke anak tentunya Pak Karno menggunakan strategi. Jadi strategi yang akan digunakan atau alur pembelajaran yang akan disampaikan Pak Karno nanti seperti apa kira-kira? Dalam pembelajaran nanti insya Allah kami akan menunjukkan gambar sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dianalisis anak-anak terkait dengan gotong royong. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak itu bisa menganalisa sebelum dan sesudah gotong royong. Jadi sebelum dan sesudah gotong royong. Jadi Pak Karno nanti akan menggunakan berbagai media begitu ya? Iya, media gambar. Media gambar tentang yang berhubungan dengan gotong royong. Nah, ya. Terima kasih Pak Karno untuk observasinya hari ini. Kemudian nanti pada kegiatan observasi saya akan menemani Bapak di ruang kelas, bukan berarti saya akan menilai Pak Karno, akan tetapi akan mencari strategi atau pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Karno. Mungkin Pak Karno dalam pembelajaran nanti memiliki kelebihan atau kekurangan dalam pembelajaran untuk kita evaluasi di kemudian hari. Dan nanti mungkin kelebihan yang dimiliki oleh Pak Karno dalam pembelajaran di kelas bisa untuk diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Semangat.
Semangat. Yes. Nah, baik anak-anak, hari ini Pak Karma akan mengajar anak-anak yaitu tentang gotong royong, yaitu materi atau mata pelajaran PPKN. Bagaimana? Siap? Siap. Ya, terima kasih. Silakan Pak Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di dalam hati, tidak bersuara. Silakan mulai. Oke, terima kasih. Anak-anak, bagaimana pagi ini kabarnya? Semuanya sehat? Sehat. Semuanya masih semangat? Masih. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya absen terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil namanya silakan berdiri. Bisa? Adirista. Adistian, Alfian, Amanda, Bilfaki. Bilfaki nampaknya kok kurang semangat. Tadi pagi udah sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Besok lagi kalau mau berangkat sekolah sarapan biar semangat ya. Oke. Lanjutnya Devito. Ya, Pak. Eka. Oke, Eka, tolong kerudungnya dirapikan Eka, biar lebih rapi, biar lebih bagus. Dan bagus. Farid. Oke, Farid tadi pagi mandi enggak? Oke, bagus sekali. Geraldo. Kok giginya seperti itu tadi pagi sikat gigi enggak? Sikat gigi. Oke. Muklis. Oke. Muhin. Alhamdulillah pagi ini semuanya masuk ya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Dengan harapan nanti dari pembelajaran ini anak-anak yang pertama memiliki kesadaran terhadap gotong royong, pentingnya gotong royong di dalam kehidupan. Yang pertama kehidupan keluarga, yang kedua kehidupan sekolah, dan yang ketiga di kehidupan bermasyarakat. Kemudian selain itu anak-anak nanti juga harus bisa menganalisa karakteristik peran sertanya dalam kegiatan gotong royong tersebut. Jadi maka dari itu anak-anak harus aktif ikut memahami, mempelajari tentang gotong royong itu. Kira-kira siap semuanya? Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran ini akan saya tunjukkan gambar. Coba anak-anak nanti dilihat dan dipikirkan kira-kira gambar apa, ini gambar apa, terus seperti apa ini, dan apa yang nanti akan yang bisa kita lakukan. Kelihatan nggak? Kelihatan? 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 Apa? Jangan hanya kelihatan saja, tapi oh itu gambar seperti ini gitu. Paham? Sudah paham gambar apa kira-kira? Sudah? Jangan bicara dulu. Gambar apa? Gambar?
Kelihatan ya? Oke. Jadi anak-anak, tadi kira-kira gambar apa yang kalian lihat tadi? Longsor. Longsor itu termasuk apa? Bencana. Sekarang anak-anak, kalau kalian melihat hal semacam ini, kejadian semacam ini, hal apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Apa? Menolong. Menolong sendiri atau bersama-sama kira-kira? Kira-kira bisa menolong bersama? Kenapa kalau harus menolong bersama-sama? Biar lebih ringan dan sebagainya. Oke, jadi kalau nanti sendiri kita malas karena pekerjaannya terlalu berat. Tapi andaikan kita laksanakan bersama-sama seperti ini, teman yang banyak, kita tambah semangat. Oke, selanjutnya anak-anak, ini Pak Guru punya gambar yang berkaitan dengan gotong royong. Ini nanti anak-anak saya kasih satu-satu. Nah, tugas berikutnya, dia amati dulu gambarnya. Jangan hanya dilihat gambarnya saja, tapi dia amati. Ini gambar apa ya? Apa yang mereka lakukan? Begitu ya? Nah, nanti hasil pengamatan kalian dari kalian yang mengamati gambar ini, nanti ceritakan ke depan seperti di sini, ke depan sini. Kira-kira berani enggak? Berani. Oke, bagus sekali. Ayo, dilihat. Kira-kira gambar apa? Nanti bisa diceritakan dari gambar itu ya. Semuanya sudah dapat? Semuanya sudah dapat. Oke, berikutnya. Yang mati. Dipikirkan, kira-kira gambar apa itu? Kalau itu misalnya gotong royong di mana? Nanti anak-anak harus bisa menjelaskan. Sudah. Ya, udah, yang dulu nanti diceritakan ke depan. Sekarang siapa yang berani maju duluan untuk menceritakan? Angkat tangan. Yuk. Nanti yang udah berani duluan dapat nilai lebih ini. Ayo, nilainya tambah nanti yang berani maju duluan. Ya, siapa yang berani duluan? Tidak ada yang salah sementara. Ayo tulis pintar. Nah, ini ya. Nanti tulis tambah nilai plus ini karena berani duluan. Oke, ayo diceritakan gambar apa yang udah ada? Gotong royong. Oke, betul, gambar gotong royong. Gotong royong gimana itu? Gotong royong bisa. Ini punya yang tulis gambar gotong royong bisa. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita Mufti. Ini sudah tuh. Sekarang ganti yang lain. Siapa yang berikutnya? Angkat tangan. Oke, Nindi dulu. Yo, sini. Ceritakan. Gotong royong di lingkungan di sekitar mana itu rumah pas sekolah? Di sekitar rumah. Bagus sekali. Gotong royong di sekitar rumah membersihkan sampah. Beri tepuk tangan untuk Ani. Oke, berikutnya ini berikutnya saya tunjuk boleh? Boleh. Gerak dulu. Gambarnya apa? Kira-kira bisa diceritakan kepada teman-temannya. Gambar apa itu? Gotong royong. Gotong royong di mana? Sekolah. Gambar gotong royong di sekolah. Oke, bagus sekali. Ini punyanya siapa namanya ditunjukkan? Punyanya Giraldo, gotong royong di sekolah. Oke, bagus sekali. Sekarang bisa kembali dan beri tepuk tangan untuk Selanjutnya, siapa yang berani berikutnya angkat tangan?
Bersih. Terus apa yang mereka lakukan? Membawa barang ke tempat aman. Bagus sekali, betul sekali. Beri tepuk tangan semua. Oke, kembali. Lanjut berikutnya. Oke, Devito yang berani. Tapi malu-malu ternyata kucing ya. Oke, yuk. Membersihkan rumput di pinggir jalan. Bagus sekali, ini punya tunjukkan ke temannya. Ini gambarnya gotong royong membersihkan rumput di pinggir jalan. Ini kalau di lingkungan kita namanya apa, anak? Gerakan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Devito kali ini. Oke, berikutnya siapa yang duduk lagi? Oke, sekarang saya tunjuk sih. Siapa namanya? Amanda. Amanda, kalian ceritakan apa ini? Gotong royong di tempat ibadah, di masjid, tempat ibadah. Apa yang mereka lakukan? Membangun masjid. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Amanda. Selanjutnya siapa yang belum maju tadi? 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang sini yang dulu. Pak. Oke. Gimana sini? Ayo diceritakan. Ada orang membuat rumah secara gotong royong. Oke, ditunjukkan ini kepada temannya. Ini gambarnya. Gambarnya bergotong royong membuat rumah. Kalau membuat rumah, kalau di sini namanya apa, anak-anak? Kalau di daerah kita namanya gotong royong. Di daerah kita namanya sambatan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Saya tepuk tangan. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kamu Adista, yuk diceritakan. Gotong royong di depan rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Oke, kita tunjukkan ke temannya. Nih contohnya gotong royong di depan rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Berikutnya, oke, Krista. Oke, ceritakan Krista. Oke, gotong royong membersihkan pantai. Coba tunjukkan tuntutannya. Nah, benar kan? Betul kan? Oke, tepuk tangan untuk Krista. Oke, selanjutnya. Oke, kopak dulu. Kita tunggu dulu, pas dulu. Kamu dapat cerita apa? Gimana Pak? Sempat ceritakan kepada teman-temannya. Coba ditunjukkan ke temannya. Betul kan? Gotong royong membersihkan selokan. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Berikutnya. Oke, ya. Kita yang terakhir nanti. Cek, betul. Belum, kamu nanti sebentar lagi ya. Yuk, ya. Ayo yang keras. Bergotong royong di sekolah. Apa yang dilakukan? Gotong royongnya apa? Membersihkan. Yang keras. Membersihkan ke kelas. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alvia. Oke, ini yang terakhir, yaitu teman kita Eka. Ya, saya cerita teman-temannya. Ini apa ini? Gambar apa ini? Ini yang keras juga. Gotong royong
membersihkan sampah ya, di sungai. Iya, membersihkan sampah di sungai terus sekali sebenarnya. Oke, terima kasih beliau mereka. Oke, anak-anak, itu tadi yang kalian tunjukkan, yang kalian ceritakan itu adalah contoh gotong royong. Gotong royong itu bisa kita lakukan di mana saja. Salah satunya tadi misalnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Anak-anak kalau misalnya ada kegiatan gotong royong mau ikut atau tidak? Mau ikut anak-anak. Karena gotong royong itu sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Gotong royong itu juga bagian dari ciri khasnya bangsa kita, bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Gotong royong itu kalau di lingkungan kita bentuk dan namanya macam-macam. Misalnya seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh teman kalian. Kalau gotong royong, misalnya membangun rumahnya tetangga, kalau di sini dinamakan sambaran. Kalau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah namanya gerakan. Kalau di lingkungan sekolah namanya kerja bakti, seperti itu. Tapi apapun bentuknya, dimanapun tempatnya, kegiatan semacam itu namanya tetap gotong royong. Kenapa anak kita harus gotong royong? Ada yang tahu? Coba siapa yang berani? Yang tahu kenapa harus gotong royong? Ayo, biar bersih. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya tidak? Biar tidak keberatan. Bagus sekali. Jadi misalnya, coba sekarang mungkin sesini. Ini biar tidak keberatan. Coba anak meja ini akan bisa cepat ya. Dapat kan? Kamu sendiri. Sekarang gotong royong. Muklis, Pian, saya minta bantuan Pak sama Dewi itu coba kesini. Ayo coba kesini. Ayo bersama Pak Muklis. Berapa? 1, 2, 3. Udah turun. Jangan tinggi. Berat atau ringan? Ringan. Itu seperti yang dikatakan Muklis. Manfaat gotong royong salah satunya yaitu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Selain itu apalagi ada yang tahu? Apa? Biar terhindar dari kotoran seperti kelas kita ini jadinya bersih setelah ada gotong royong di kelas. Kira-kira lebih cepat selesai sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Berarti kalau gitu dengan gotong royong itu salah satu lagi manfaatnya pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu anak-anak, dengan kita bergotong royong itu, ya kan, lingkungan kita menjadi lebih bersih, kita menjadi lebih nyaman, ya kan, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu kita juga terjalin solidaritas antar sesama, saling ini menjaga persatuan. Karena kita kumpul bekerja bersama-sama, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya terciptalah kerukunan. Jadi hidup kita menjadi nyaman, aman, dan tentram. Itu diantaranya beberapa manfaat dari gotong royong. Oke, dari sini ada yang tanyakan mungkin terkait dengan gotong royong. Anak-anak mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang tanya? Tidak. Kalau tidak ada yang tanya, selanjutnya untuk pendalaman materi. Ini akan saya beri tugas kelompok pertama yang sudah ditugaskan. Ini ada gambar. Silakan gambar ini nanti diperhatikan. Kira-kira gambar ini nanti, yaitu kalian bisa menjelaskan
apa yang terjadi sebelum dan sesudah adanya gotong royong, sebelum dan sesudah dilaksanakan gotong nanti dibicarakan berdua ya. Yang atur dibicarakan bersama, dipikirkan bersama-sama. Ditulis di mana? Hasilnya nanti ditulis di bawahnya sini ya. Yo, Arif, ditulis di bawahnya ya. Yang gambar yang tadi disimpan dulu, biar tidak masukkan di dalam dulu. Dan kalau belum dimasukkan tidak saya kasih loh nanti. Dan oke. Nanti ceritanya hasilnya ditulis di bawahnya sesuai dengan hasil musyawarah atau kerjasama dengan teman. Saya kasih waktu 5 menit. Oh, 5 menit ini mudah. Yang satu yang menulis, yang lain ikut memikirkan. Jangan cuma nulis, satu saja yang nulis. Satu cuma memikir, dibicarakan juga. Yo. Apa ya kira-kira sebelum dilaksanakan itu ini? Jangan pikirkan. Ini kan jadi masih kan? Ya, gimana ini sudah dibicarakan belum? Ayo ikut ngomong. Kira-kira apa ini? Ini kan sebelum gotong royong. Jadi tulis nih. Misalkan kira-kira ya yang sudah tunggu temannya selesai dulu. Oke, waktunya selesai. Oke, sekarang selanjutnya silahkan perwakilan dari masing kelompok untuk menyampaikan ke depan, membacakan hasil diskusinya atau dengan mana tadi. Ayo depan dari sini dulu. Cepat. Mana mbak teman-temannya yuk.
biar cepat selesai. Oke, bagus. Selanjutnya ini, oke, ini dulu. Tunggu dulu. Kita masukin dulu. Ayo, lanjut. Gotong royong bersama-sama membuat pos ronda. Dengan gotong royong pos ronda menjadi lebih keras. Oke, ya. Lanjut. Oke, gantian dulu ayo cepat. Gotong royong bekerja sama membuat pos ronda. Pos rondanya menjadi rapi. Oke, terima kasih. Sekarang semuanya hasil pekerjaannya dikumpulkan di kelas. Tadi taruh di tangannya ya. Udah ya. Sekarang kembali lagi ya. Gak dikumpulkan. Sudah. Setelah melihat dari hasil kerja sama kalian tadi, gotong royong kalian tadi dalam menyelesaikan tugas, ternyata anak-anak hasilnya luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, dah, terima kasih. Bagus sekali. Ternyata anak-anak paham tentang gotong royong, memahami tentang gotong royong. Namun anak-anak, halo. Kalian tidak hanya tahu tentang gotong royong, tidak hanya tahu tentang kerjasama, tidak hanya sekedar tahu tentang kerja bakti, tetapi yang lebih penting lagi bahwasanya kalian harus memiliki semangat, memiliki niatan, memiliki empati terhadap masalah-masalah sosial yang membutuhkan kerja sama atau gotong royong. Andaikan ada sebuah peristiwa atau ada sebuah masalah yang perlu dikerjakan secara gotong royong, anak-anak harus memiliki semangat, memiliki niat untuk ikut serta dalam gotong royong. Anak-anak itu yang perlu saya sampaikan untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kita lakukan pada pembelajaran berikutnya. Coba sekarang saya maju ke depan. Saya bertanya, apa yang kalian merasakan, apa yang kalian pikirkan tentang pembelajaran pagi hari ini? Senang? Sedih? Bosan? Pak ceritakan rasanya. Apa? Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Berikutnya satu lagi. Ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini? Menyenangkan. Oke, terima kasih kembali lagi. Oke, anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya menyampaikan materi pada anak-anak, saya minta maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Oke, saya akhiri pembelajaran pagi ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karno. Pada kesempatan hari ini kita akan menindaklanjuti kegiatan yang kita lakukan kemarin, yaitu kita sudah melakukan
observasi dan observasi. Maka untuk menindaklanjuti kegiatan kemarin pada kesempatan pagi hari ini kita yaitu melakukan pasca observasi. Bagaimana kira-kira Pak Karno sudah siapkah untuk melakukan kegiatan pasca observasi hari ini? Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Karno. Pak Karno kemarin sudah melakukan observasi mata pelajaran PPKN Pak Karno, yaitu Pancasila dengan tema kalau tidak salah gotong royong. Ada istilah sambatan, ada istilah kerja bakti dan lain sebagainya. Nah, pada waktu kegiatan observasi kemarin tentu saja bagaimana perasaan Pak Karno pada waktu kegiatan observasi terhadap anak-anak kemarin? Tentunya senang sekali karena dengan kegiatan tersebut dapat memotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu, ya. Dengan dukungan dan juga motivasi dari Bapak guru penggerak, tentunya menjadi lebih semangat seperti itu. Senang sekali dengan kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Pak Karno. Jadi kegiatan observasi kemarin Pak Karno sudah merasa senang, sudah merasa termotivasi dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Nah, pada tahap observasi kemarin itu tentunya Pak Karno, apakah tahap yang pernah kita bicarakan di tahap observasi itu sudah sesuai pada saat Pak Karno melaksanakan observasi di kelas? Maksudnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Karno, strategi sudah sesuai dengan angan-angan Pak Karno? Saya rasa apa yang saya lakukan kemarin dalam observasi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya rencanakan sebelumnya, yang kita rencanakan sebelumnya. Baik, jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Karno, baik strategi, media maupun penilaian, menurut Pak Karno sudah selesai. Mungkin apakah dari kegiatan yang dilakukan Pak Karno itu mungkin ada semacam revisi atau mungkin ada penambahan supaya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Karno itu bisa lebih bermakna, bisa lebih anak menjadi lebih menarik gitu Pak Karno? Oke. Setelah melakukan kegiatan kemarin, saya merasa apa yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran itu masih ada yang perlu penambahan terkait dengan media pembelajaran. Di mana pada waktu observasi kemarin saya menggunakan sebagian besar medianya yaitu masih gambar. Jadi masih seolah-olah terfokus pada media gambar seperti itu Pak. Baik. Jadi mungkin itu yang perlu nanti ditambahkan kaitannya dengan media pembelajaran. Yang saya rasa itu masih perlu. Oh ya, baik Pak Karno, jadi merasa masih ada kekurangan terutama pada media, yaitu media pembelajaran yang mana kemarin itu Pak Karno hanya menunjukkan gambar, kemudian anak disuruh mengamati, begitu nih Pak Karno. Nah, kira-kira begini Pak Karno, tujuan pembelajaran yang ada di SPP Pak Karno itu yang sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Karno dalam observasi kemarin, yaitu tentang gotong royong, ya, gotong royong pada siswa kelas 1. Sehingga contoh gotong royongnya seperti kerja bakti di lingkungan, kerja bakti di kelas, di sekolah dan lain sebagainya. Nah, apa yang sudah baik yang oleh Pak Karno lakukan dan harus dipertahankan
dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Karno. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan hal itu, mungkin dengan pembelajaran yang kemarin dengan media gambar saja, itu anak-anak sudah begitu ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga yang menurut saya perlu saya pertahankan, di mana peran aktif siswa itu untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Baik, nah tadi pada sebelumnya Pak Karno sudah menyampaikan bahwa dalam strategi pembelajaran Pak Karno mengalami media pembelajarannya masih kurang yakin. Artinya Pak Karno masih mengandalkan media gambar yang dipegang. Jadi apakah yang Pak Karno rasakan itu apakah tetap harus dilakukan atau dipertahankan Pak Karno? Artinya apakah media itu masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi Pak Karno? Saya rasa kaitannya dengan media perlu ditambahkan Pak. Misalnya waktu awal itu bisa menggunakan media tidak hanya gambar, tapi misalnya menggunakan media misalnya LCD proyektor, dengan ditampilkannya misalnya sebuah peristiwa katanya dengan gotong royong misalnya, untuk memunculkan rasa yang pada siswa, rasa penasaran, rasa empati dan lain sebagainya, mungkin perlu ditampilkan sebuah gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk memfasilitasi mungkin keberagaman karakteristik siswa mungkin Pak, seperti itu. Jadi mungkin sebagian anak-anak itu ada yang kemampuan untuk memahami gambar itu juga kurang, mungkin seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambahkan dengan media yang lain, seperti misalnya menggunakan LCD proyektor, mungkin seperti itu. Oh baik, jadi Pak Karno kedepannya tidak hanya menggunakan gambar saja, tapi akan menggunakan media-media yang lain seperti proyektor, mungkin gambar, mungkin nanti terjun langsung mengajak anak ke lapangan melihat contoh-contoh seperti kegiatan kegiatan di lingkungan dan lain sebagainya ya Pak Karno. Ya. Jadi untuk kedepannya strategi atau cara apa atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Karno untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Mungkin yang pertama perlu lebih mendalami dan menganalisis keberagaman siswa Pak. Mungkin siswa saya sebenarnya beragam kemampuannya, karakteristiknya dan sebagainya, yang itu semuanya mungkin membutuhkan media atau strategi yang berbeda-beda, mungkin seperti itu, yang itu mungkin perlu dikembangkan kaitannya dengan itu. Dan ya tadi kaitannya dengan penambahan media-media terkait menindaklanjuti hal itu, mungkin seperti itu. Oh baik, jadi Pak Karno untuk kedepannya ingin mendalami dan menganalisis karakteristik siswa. Jadi anak itu diamati dari minat, hobi, kemampuan siswa. Jadi umpama Pak Karno anaknya yang suka dengan media, Pak Karno dengan menggunakan media. Mungkin yang anaknya suka dengan kinestetik, Pak Karno mengajak anak itu dengan model kinestetik, atau mungkin dengan suara, mungkin anak bisa diajak sesuai dengan minat belajar siswa. Begitu ya Pak Karno. Nah, kira-kira Pak Karno, kapan Pak Karno akan mulai melaksanakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut, dan kira-kira butuh berapa lama target waktu yang dibutuhkan oleh Pak Karno untuk memenuhi kebutuhan agar itu tercapai? Saya rasa untuk melaksanakannya ya di pembelajaran yang akan datang. Iya. Karena ini mungkin sudah di akhir pembelajaran, ya otomatis mungkin di
tahun ajaran baru seperti itu. Tahun ajaran baru. Kalau Ya. kaitannya dengan target waktu, saya rasa itu juga tidak begitu membutuhkan waktu yang begitu lama sebenarnya. Mungkin sekitar Iya, 1 bulan bisa, 1 bulan itu mungkin sudah selesai. Sudah bisa dilakukan. dilaksanakan ya. Jadi Pak Katno menargetkan waktu berhubung ini anak-anak sudah mendekati kegiatan SAS atau sumatif akhir semester, jadi Pak Katno akan menerapkan di tahun ajaran baru ini nanti ya Pak. Jadi kurun waktu 1 bulan Pak Katno sudah bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang berbasis kepada siswa. Sangat luar biasa dari Pak Katno. Nah, kira-kira Pak Katno dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini umpama mengalami kesulitan begitu, kira-kira Pak Katno bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat. Kira-kira siapa yang akan Pak Katno mintai bantuan untuk mencari sumber inspirasi bagaimana supaya pembelajaran yang dilakukan Pak Katno betul-betul bisa bermakna bagi peserta didik. Kira-kira siapa yang Pak Katno ajak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Pak Katno? Saya rasa kaitannya dengan hal itu saya tidak begitu bingung, karena di sekolah kami ada rekan yang sedang yang menjalankan atau mengikuti guru penggerak. Itu tentunya bisa saya jadikan sebagai inspirasi sekaligus sumber untuk meningkatkan pembelajaran, termasuk menyelesaikan apabila terdapat kendala-kendala yang saya hadapi. Salah satunya Bapak Andi misalnya seperti itu. Pak Andi. Oh ya. Ya, jadi Pak Katno dalam pembelajaran tadi bahwa kelemahannya adalah media yang dilakukan oleh Pak Katno mengalami kekurangan, sehingga Pak Katno bisa menemukan untuk mengatasi itu, yaitu dengan menambahkan berbagai media-media seperti proyektor, gambar maupun terjun ke lapangan mengamati secara nyata. Nah, dari kegiatan awal sampai saat ini, apakah masih ada yang mengganjal yang belum tersampaikan oleh Pak Katno untuk mengatasi supervisi hari ini? Saya rasa ganjalannya, kalau siapa yang mengganjal itu ya pembelajaran yang kemarin masih kurang dari harapan, jauh dari sempurna, kurang dari harapan apa yang diharapkan saya. Maka harapannya atau yang mengganjal ya semoga yang ini semuanya bisa teratasi di pembelajaran yang akan berikutnya. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Katno. Kegiatan pasca observasi hari ini mudah-mudahan bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran di khususnya kelasnya Pak Katno dan umumnya untuk kemajuan lembaga SDN Nambasan Kidul. Terima kasih Pak Katno. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.